Selamat datang kembali di channel Pix Sport, channel yang mengulas berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati ulasan berita dari kami, dan inilah ulasan berita Inter Milan hari ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi bekerja lembur dan bahkan tidur di pusat pelatihan klub selama pramusim demi mempersiapkan timnya secara maksimal untuk kampanye musim depan, 2024-2025. Hal ini menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Henry Mkhitaryan, Mehdi Taremi, dan Piotr Zielinski juga mengikuti jejak sang pelatih. Pelatihan pramusim Inter telah berjalan dengan sangat baik sejak dimulai pada tanggal 13 Juli lalu di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Namun, jumlah pemain Inter yang bekerja dengan sang pelatih saat ini masih jauh dari sempurna. Saat ini, sebagian besar pemain inti Nerazzurri masih berlibur setelah berkomitmen di Euro dan Copa America 2024. Gelandang baru Inter, Zielinski telah resmi menandatangani kontrak dengan Inter, dan langsung bergabung dengan skuad di kamp latihan. Gelandang internasional Albania, Christian Aslani juga telah kembali ke skuad. Adapun dua pemain baru lainnya, yakni Mehdi Taremi dan kiper Josep Martinez telah mengikuti latihan pramusim Inter sejak hari pertama. Pelatih Inter, Inzaghi ingin memanfaatkan secara maksimal persiapan mereka selama pramusim ini jelang bergulirnya musim baru. Gazzetta melaporkan bahwa mantan pelatih Lazio berusia 48 tahun itu terus bekerja keras dengan staf pelatihnya. Mereka bahkan bekerja lembur hingga tengah malam. Dan kemudian pelatih tidak kembali ke rumah. Dia justru menginap di pusat pelatihan Inter sehingga dia bisa memulai sesi latihan lebih awal keesokan harinya. Dan itu bukan hanya Inzaghi. Gelandang veteran, Henry Mkhitaryan juga tidur di pusat pelatihan, bersama Taremi dan Zielinski. Gelandang baru Inter Milan, Piotr Zielinski akan melakoni laga debutnya bersama Inter di laga uji coba pramusim kedua mereka melawan Pergolettese. Zielinski telah beberapa hari mengikuti pemusatan latihan pramusim Nerazzurri sejauh ini setelah tiba pada pekan lalu. Sebagaimana dilaporkan Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa nanti malam Zielinski diperkirakan bakal tampil untuk pertama kalinya membela Inter di laga uji coba kedua pramusim melawan Pergolettese. Laga melawan tim seri C tersebut akan digelar pada Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 23.30 WIB di BPER Training Center. Pertandingan pemanasan tersebut akan disiarkan secara streaming di laman resmi klub, inter.it, saluran YouTube resmi, dan aplikasi Inter Milan. Nerazzurri telah memainkan satu pertandingan uji coba di musim panas ini dalam kemenangan 3-2 melawan klub Swiss, FC Lugano, yang merupakan laga persahabatan pertama Nerazzurri di periode pramusim. Salah satu pemain yang telah bergabung dengan skuad Inter di persiapan pramusim adalah Zielinski. Pemain internasional Polandia itu kini resmi menjadi pemain Nerazzurri. Zielinski direkrut Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Napoli berakhir. Dan nanti malam melawan Pergolettese akan menjadi pertama kalinya Zielinski turun ke lapangan bersama rekan satu tim barunya. Dia kemungkinan besar tidak akan menjadi starter pada pertandingan tersebut. Dia masih membangun kondisi fisiknya setelah tampil di Euro 2024 dan liburan. Namun, Zielinski seharusnya bisa masuk dari bangku cadangan. Inter Milan bersiap mengajukan tawaran senilai 10 juta euro untuk merekrut bek Zenit St. Petersburg, Robert Renan. Hal ini menurut jurnalis sepak bola Amerika Selatan, Uril Iuk, bahwa tawaran resmi akan disodorkan Nerazzurri dalam beberapa hari ke depan untuk mengamankan jasa bek asal Brasil berusia 20 tahun itu. Renan adalah pemain terbaru yang muncul dalam daftar incaran Inter sebagai opsi di lini pertahanan.
Nerazzurri sebelumnya hampir saja merekrut bek Hellas Verona, Juan Cabal. Namun, pemain asal Kolombia itu malah pindah ke Juventus. Oleh karena itu, Inter kini kembali ke titik awal dalam mencari pemain bertahan. Namun, profil yang mereka cari tetap sama. Inter ingin mendatangkan pemain yang bisa menjadi cadangan bagi Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Hal ini memungkinkan Carlos Augusto bermain secara eksklusif sebagai bek sayap kiri untuk menggantikan Tajon Buchanan yang akan absen panjang setelah menjalani operasi patah tulang tibia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa bek Zenit, Renan adalah salah satu pemain yang diyakini Inter memiliki profil yang tepat untuk bermain di formasi 3 bek mereka. Pemain Brasil tersebut sangat cepat, serbaguna, dan lebih dominan menggunakan kaki kidal ketimbang kaki kanan. Terlebih lagi, di usianya yang masih muda, Renan sangat cocok dengan profil usia yang dicari pemilik Inter, Oatri Capital. Pemilik Nerazzurri dilaporkan ingin merekrut bek muda yang memiliki ruang untuk berkembang dengan potensi nilai jual tinggi di masa depan. Ketertarikan Inter terhadap Renan telah diberitakan sejak beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini, Nerazzurri belum mengajukan penawaran resmi kepada Zenit. Namun, jurnalis sepak bola Amerika Selatan, Uril Yuk melaporkan bahwa Inter akan mengajukan tawaran kepada Zenit dalam beberapa hari ke depan. Lebih lanjut, sang jurnalis juga menyebut nilai proposal Inter untuk bek tersebut sekitar 10 juta euro. Presiden Inter Milan, BP Marotta menyatakan keyakinannya bahwa bek sayap Denzel Dumfries akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset via FC Inter News, Marotta juga menjelaskan alasan Inter mundur dari persaingan untuk mendapatkan bek Hellas Verona, Juan Cabal di musim panas ini. Apakah Dumfries akan menandatangani perpanjangan kontrak? Saya berharap demikian, jawab Marotta. Dan saya yakin dia akan melakukannya, menandatangani perpanjangan kontrak. Upaya Inter Milan untuk mendapatkan Juan Cabal dari Hellas Verona harus terhenti setelah bek Kolombia berusia 23 tahun tersebut akhirnya memilih untuk pindah ke Juventus. Marotta pun mengungkapkan bahwa batalnya perekrutan Cabal karena pertimbangan internal klub. Kami tidak melanjutkan minat untuk mengontraknya karena evaluasi internal. Kami memilih untuk mundur dari perlombaan. Kami sudah memiliki skuad yang sangat kompetitif. Kami tidak boleh lupa bahwa menyatukan 90% skuad dan menambahkan 3 pemain top seperti Zielinski, Taremi, dan Martinez akan menjamin bahwa kami dapat memperjuangkan target kami musim depan. Terima kasih telah menyaksikan ulasan berita channel ini dan nantikan kembali ulasan berita channel ini selanjutnya.